lebih detail ya. Nanti lihat beda sekali dengan latihan bersama ya. Jadi kita belajar ya dengan lebih teliti. Baik, slide-nya saya buka. Oke, sudah bagus. Ya, langsung. Ya, ya. Jadi ini adalah kelas mulai ya dari sesi pertama ini ya. Jadi kita 10 kali ketemuan ya. Ini adalah hari yang pertama ya. Kita akan ketemu tiap malam Senin, Rabu, kemudian Jumatnya itu bergantian ya. Jadi saya nggak tahu jadwalnya itu lupa saya. Nanti lihat aja. Bagaimana, Tania? Yang Jumat ini bersikong-sikongnya pagi atau malam? Pagi langsung. Pagi. Oke pagi. Ya. Jadi nanti Jumat yang ini pagi, nanti yang minggu kedua malam ya. Giliran sama kelas yang bersamaan taiji dasar ya. 10 kali pertemuan ya. Jadi mulai hari ini ya. Jadi penting sekali tahu tujuannya ya. Jadi bukan hanya niru-niru gerakan saja ya, tapi mengerti maksudnya ya sehingga nanti akan lebih bermanfaat. Pertama, membentuk lifestyle hidup sehat ya. Jadi lifestyle itu seperti sikat gigi mandi ya, bukan dilakukan sekali-sekali saja. Ya, sudah mendarah daging baik dilakukan secara senam ya, senam biasa ataupun juga nanti kalau sudah bisa, pertama harus senam dulu rajin ya. Nanti kalau sudah bisa, nanti bisa ya. Jadi nanti di dalam kehidupan kita akan bisa kita pakai ya. Jadi waktu kita kerja ya, capek-capek sedikit bisa ya. Waktu badannya nggak sehat, nah kita bisa sewaktu-waktu bisa kita gerakan ya. Nanti banyak sekali cara-caranya ya, tidak usah penuh latihannya ya, beberapa bagian gerakan bisa kita pakai ya. Itu lifestyle, jadi sudah jadi pakaian kita ya, sudah jadi kemana saja kita bawa ya, itu jikungnya ya. Kemudian yang kedua ada meningkatkan imunitas ya, jadi ini sekarang topik orang sekarang ini kemana-mana ya ngomong sehat enggak, gitu aja ya. Biasanya minum obat, divaksin ya. Nah, ini kita punya cara lain ya, cara yang murah ya, tapi berkualitas ya dan elit lah ya. Jadi orang kalau tiap hari latihan jigong tuh pasti orang nggak sembarangan ya, orang elit yang jarang ya. Nanti kalau sudah biasa kita bisa gunakan ya, pasti akan bangkit imunitas kita ya. Jadi lebih tahan terhadap macam-macam penyakit, bukan cuma COVID aja ya. Kemudian juga yang sakit-sakit bisa sembuh di sini ya. Pelan-pelan sembuh ya. Obat-obatannya tetap minum ya, tapi kadang-kadang ya jadi diselingi dengan latihan pasti akan tambah ya. Jadi tambah alternatifnya tambah ya. Jadi selain obat tambah dengan olahraga ya, pasti diserang dari dua jurusan ya, pasti lebih sembuh ya. Jadi yang sakit-sakit lama itu akan pulih. Nah, modalnya rajin ya. Kalau hanya latihan sekali-sekali aja ya nggak bisa ya, sama aja. Kemudian juga yang lebih penting lagi, penting sekali membentuk pribadi sehat ya. Jadi orang itu perlu sekali jadi pribadi yang sehat ya, yang tangguh dan bertanggung jawab ya. Latihannya lewat disiplin-disiplin begitu nanti akan jadi orang yang bertanggung jawab ya. Jadi kalau janji ya tepat ya. Kalau sakit-sakit sedikit ya tetap jalan ya. Jadi itulah manusia yang sehat ya, penuh tangguh dan bertanggung jawab ya. Jadi kalau mau sesuatu ya pasti sampai selesai ya. Tidak ditinggal di tengah jalan ya. Tujuannya semua adalah untuk ini ya. Pembukaan kelasnya sudah ya, kemudian untuk ikut ya. Ini masih terbuka ya. Jadi nanti kalau
tertarik ya, mungkin sudah ada yang daftar ya, tapi malam ini masih lihat-lihat dulu, mungkin cari hari cocok enggak dan materinya bagus enggak ya. Nah, silakan aja segera daftar ya, karena nanti minggu depan kita sudah tutup kelasnya karena akan lebih intensif ya. Jadi yang 1-2 ini masih santai saja ya, sambil cari penumpang ini ya, supaya nanti kalau yang ikut lebih banyak kan lebih semangat ya. Oke, dan ini gambarnya dari penciptanya ya, Bang Ming Lause ya. Kalau mau lihat internet ya banyak ya, jadi artikel-artikel riwayat hidupnya tentang beliau banyak ya. Saya dibantu juga, bukan saya sendiri ya, dibantu dengan teman-teman Lause Jekung yang lain ya. Malam ini yang saya lihat itu Simon Lause ya, jadi nanti kadang-kadang beliau juga akan memberi pengarahan ya, bisa diperhatikan ya. Oke, kira-kira begitu. Ya, jadi ini adalah suatu klub virtual ya, menjadi jembatan antara seni olah diri tradisional masyarakat modern dengan macam-macam masalahnya ya, lewat belajar mengajar, kemudian juga berkolaborasi ya, jadi bersatu ya, saling mengisi, bukan bersaing ya, bukan pinter-pinteran ya, bukan hebat-hebatan, tapi saling membantu ya, supaya semuanya bisa maju ya. Itulah, jadi tugas kita adalah bisa bermanfaat bagi banyak orang ya, Cobo dan Ling. Kemudian suasana kelas juga seperti ini ya, jadi kalau ikut kelas ya seperti piknik saja ya, tapi di dunia maya ya, lewat layar komputer ya, sehingga kalau begitu ya harus juga tidak diem aja ya, tanya-tanya, omong-omong dengan teman lainnya ya, jadi terbuka sekali, apa saja bisa ditanyakan ya, sambil tur ya, kita bisa saling belajar ya, bisa guyon-guyon sedikit ya, silakan aja ya. Live adalah bukan race ya, bukan pertandingan, tapi adalah perjalanan ya. Kemudian kalau kita pergi dengan 2 orang lebih ya, teman-teman tadi adalah guru kita ya. Jadi kalau kita dengarkan orang ya, orang lain pasti ada sesuatu yang belum kita ketahui ya. Jadi kalau rajin dengarkan orang, bukan ngomong aja ya, bukan supaya diperhatikan ya, tapi memperhatikan orang, di sanalah kita belajar ya. Itulah belajar ya. Jadi belajar itu mesti banyak mendengarkan, bukan bicara ya, tapi banyak mendengarkan. Nah, dengan bersama-sama akan lebih menyenangkan, lebih aman, murah ya, lebih aman karena ya nggak mungkin kesasar lah ya. Jadi karena ada guide-nya dan juga dikontrol ya, jadi nggak mungkin nyasar-nyasar. Kemudian juga lebih murah ya, daripada pergi sendiri, belajar sendiri ya bisa ya, tapi kesasar-sasar dan bisa tambah mahal ya. Jadi kira-kira begitu ya. Kalau tim gini juga akan lebih niat saling memberi semangat ya. Sehingga tolong nanti kamera dibuka ya. Nanti kalau ngomong-ngomong dibuka supaya juga bisa kenal ya. Nanti siapa tahu ketemu ya. Ketemu di mana ya, nanti juga setelah pandemi ini saya juga sedang ngatur acara bagaimana supaya ada camp ya, untuk kita bisa ketemu ya. Nah ini adalah ya, jadi ini adalah loh kok ini ya. Oke ya. Jadi oh ya, sorry ini saya pikir ini masih ada taijinya ya. Ini sudah full jigong ya, sehingga saya ngomong tentang jigong saja ya. Yang kita pelajari adalah ini ya. Jadi dari ilmu besarnya adalah Ceneng Jigong ya. Kemudian yang kita pelajari ini Beng Jigong Tingfa, itu level 1 dari Ceneng Jigong ya. Ceneng Jigong itu adalah salah satu dari jigong-jigong yang banyak sekali ya. Nanti ada Linten Kong Jigong ya. Kemudian apa itu? Yang terkenal itu apa? Banyak sekali ya. Apa yang Falun Gong itu juga Jigong ya. Kemudian banyak sekali ya. Jigong ya. Jigong itu artinya mengolah ji ya. Caranya bermacam-macam ya. Lah, masing-masing itu ada ciri khasnya. Kalau Ceneng Jigong
seneng itu artinya intelijen, ya. Jikong yang terutama ditujukan untuk melatih kecerdasan. Ya, ini penting sekali, ya. Jadi orang itu kan maunya pinter, ya. Jadi ini sebenarnya cocok diajarkan dari anak-anak kecil, ya, bukan yang sudah lansia-lansia begini, ya. Dari anak-anak kecil dia akan lebih pinter, ya. Nama lainnya Cila Jikong, nggak tahu ini Cila ini gayanya Amerika, ya. Ini saya kenal dengan ini, ya, Luktan namanya. Itu video yang saya berikan di grup itu juga dari Luktan, ya. Ya, jadi guru besarnya, pendirinya adalah Bang Bing Lause. Ya. Nah, kecerdasan itu ya yang ikut bolak-balik saya kira sudah tahu, ya. Jadi bukan IQ, ya. IQ itu yang di sekolah, ya. Kecerdasan itu ada macam-macam, salah satunya physical quotient, ya. Jadi bagaimana keseimbangan tubuh, ya. Bagaimana kalau naik sepeda nggak jatuh, ya. Kalau pinter ya gampang naik sepedanya, jadi itu fisikalnya pinter, cerdas, ya. IQ ini yang diajarkan di sekolah, ya. Jadi kemampuan ngomong berbahasa, kemampuan matematik itu adalah IQ, ya. Kalau IQ-nya bagus, ya sekolahnya cepat, pinter, ya. Kemudian kalau EQ ini adalah bagaimana berrelasi, ya, berhubungan dengan orang lain, ya. Jadi sebagai bos, ya, kita harus bagaimana memimpin anak buah, ya, itu perlu IQ, ya. Juga kalau bergaul juga tidak gampang bertengkar, ya, itu adalah kemampuan emosional, ya. Jadi kalau orang sering bertengkar itu kecerdasan emosionalnya kurang, ya. Nah, itu akan ditingkatkan di sini, ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi spiritual quotient, ya. Ini bisa membedakan mana yang benar, mana yang nggak benar, ya. Jadi yang benar itu harus diomongkan benar, yang nggak benar ya nggak benar. Kalau tahu caranya, ya, tahu biasa itu, ya, semua kecerdasan bisa biasa, ya, kita akan dengan pasti mantap kita ngomong ini benar, ini nggak benar, ya. Jangan membela yang nggak benar, ya. Tapi itu kepandaian aja, ya. Jadi kalau kepandaian itu kita gunakan yang salah juga bisa, ya. Jadi tahu nggak benar, tapi kita membela yang nggak benar ya bisa aja, ya. Setan, ya, setan itu juga pinter sekali, spiritual quotient-nya pinter, tapi dia sengaja mengambil keputusan melawan Tuhan, ya. Dia pinter tapi melawan Tuhan, ya. IQ ini juga bisa dipakai untuk yang baik, yang jahat, ya. Jadi semua ini hanya kepandaian, ini bisa dipakai untuk yang baik, yang jahat, ya. Nah itulah. Tapi karena kepandaian bisa kita asah, ya, kita tingkatkan. Channel Jikong adalah melatih semua ini. Ya, jadi kecerdasan akan meningkat, ya. Semua latihannya untuk melatih kecerdasan, ya, dari fisikal sampai spiritual, ya. Itulah khasnya dari Channel Jikong. Nah, ini adalah suasananya, ya. Jadi kita ini latihannya bukan kita sendiri, ya. Itu dunia ada, ya. Jadi Channel Jikong worldwide sekarang kira-kira perkiraan saya kira-kira ada 25 juta orang yang pernah pernah berlatih Channel Jikong, saya kira sudah ada, ya. Entah hanya sebentar aja, setahun atau beberapa bulan, ya. Kemudian sampai yang sudah 30 tahun, ya, ada semua, ya. Jadi ini mulai dipopulerkan tahun 81, ya. Jadi Bang Bing Lause itu tadinya dia sendiri, ya, kemudian mempopulerkan, awalnya ya di Cungkuak sendiri, ya. Tapi kira-kira tahun 90-an itu sudah mulai ke luar negeri, ya. Salah satunya Indonesia, Malaysia, ya. Bang Bing Lause juga pernah datang ke Indonesia, ya. Ini suasana latihannya, ya. Di sana ada Wasia, Channel Jikong, ya. Ini orang-orang, ini bukan orang suku aja, ya. Sekarang juga banyak orang-orang luar negeri ikut berlatih di sini, ya. Tapi ini juga nggak bisa besar-besar. Nah ini terutama gara-gara Falun Gong, ya. Jadi Falun Gong itu menggunakan Jikong, ya, Jikongnya bagus, ya, tapi dipakai untuk politik sehingga akibatnya dilarang oleh pemerintah Cina, ya, sehingga orang ngumpul-ngumpul banyak-banyak nggak boleh, ya. Nah ini juga Channel Jikong kena pengaruhnya, ya, sehingga dulu besar sekali ada Wasia Channel Jikong, ya, tapi sekarang nggak boleh, ya. Dulu pernah mendirikan suatu center di Beijing, ya, sudah bangun, ya,
sudah punya kompleks ya, tapi karena ada gangguan begini ya nggak tahu tuh proyeknya jalan nggak tahu saya. Tapi guru-gurunya, murid-muridnya Pak Bilose ya punya suatu tempat sendiri ya di daerah mana lupa saya, daerah barat sana ya, ada websitenya namanya Tohat ya. Websitenya banyak sekali ya, jadi browsing dengan Seneng Jikong atau Intelijen Jikong itu akan ketemu banyak sekali di Belanda, di Italia, di Meksiko ya, di Malaysia ya. Kalau di Indonesia juga ada ya, itu website saya ya. Cari aja nanti akan ketemu seni olah diri ya. Jadi kita namakan seni olah diri. Di Indonesia juga pernah ada, sampai sekarang juga ada organisasinya ya, tapi kurang aktif karena pendiri-pendirinya sudah nggak ada ya. Jadi kita ini ngumpul-ngumpul lagi agak sulit ya, apalagi kena pandemi begini. Tapi suatu saat saya kira juga ada yang ya itu perlu bos ya, perlu orang yang bisa ya ada donaturnya begitu ya, urusan orang banyak. Namun suatu saat akan ada ya. Tersebar seluruh Indonesia, di Jawa Timur, Jawa Tengah ya, Jawa Baratnya yang kurang ya. Jawa Barat hanya Jakarta, di Bandung belum, di Bali, Lombok sudah ya, Kalimantan belum ya. Jadi yang tahu banyak ya di Jawa Timur, Jawa Tengah banyak, Semarang, Solo ya, kemudian sampai Purwokerto ya. Kalau Jawa Barat itu langsung ke Jakarta ya. Kemudian Bali, Lombok ada ya. Oke, kira-kira keadaannya di dunia dan Indonesia seperti itu. Nah, ini saya pernah ketemu dengan Pak Bilose ya, tahun 96, beliaunya datang ke Indonesia ya. Saya belajar Seneng Jikong itu tahun 93 ya. Itu ada websitenya ya, Seni Olah Diri Indonesia, itu saya kira itu satu-satunya websitenya Seneng Jikong untuk Indonesia ya. Saya buat karena saya pernah jadi lead-banknya ya, sehingga saya buat buku dan kemudian ini bukunya saya masukkan ke website ya, sehingga bisa dilihat di Seni Olah Diri itu, silakan lihat ya. Jadi materinya ada di sana ya. Nah, ini tinggal latihannya ya. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, semua Jikong ya. Jikong itu artinya mengolah Qi, sehingga kita harus tahu Qi itu ada ya, nyata ya. Jadi kalau nggak percaya Qi, bukan percaya, nggak bisa merasakan Qi juga bukan Jikong ya. Qi itu energi kehidupan ya, vital energi itu yang membuat makhluk itu bisa hidup ya. Jadi manusia itu hendaknya selaras dan beradaptasi dengan Qi langit dan bumi ya. Qi itu macam-macam ya, bisa terwujud dalam bentuk genetika ya, jadi bawaan lahir, kemudian dari makanan, dari udara ya. Qi itu ada yang menyerang tubuh ya, jadi penyebab penyakit ya. Jadi ada Qi yang jahat juga ada, Qi yang bertahan ya untuk mempertahankan diri juga ada, Qi yang menggerakkan darah kita ada, Qi yang mengatur organ kita juga ada ya. Jadi energi itu namanya energi kehidupan ya, atau vital energy ya. Itu kalau kedokteran timur ya, TCM itu pasti yang diomongkan Qi-nya buntu, Qi-nya kurang gitu ya. Tapi kalau orang barat nggak pernah nyinggung soal Qi ya. Tapi nanti kedua ilmu ini barat dan timur itu ketemu nanti. Sudah ketemu sekarang ya. Kemudian untuk bisa merasakan Qi itu kita harus menyetel gelombang otak ya, itu pas di tengah ya. Di alfa ini paru keluar, paru ke dalam. Nanti kalau lebih dalam lagi ya bisa masuk kemari ya. Tapi untuk biasa aja ya ini aja ya. Jadi setengah sadar ya. Jadi matanya masih dibuka sedikit ya, tapi juga memperhatikan dalam tubuh ya. Jadi kalau kita latihan, kita main tenis ya, itu keluar semua perhatiannya ya. Badminton apalagi ya, sepak bola, semua perhatiannya keluar ya. Tapi kalau main tai chi itu keluar ke dalam ya. Jadi di samping tai chi itu untuk bela diri juga ya. Jadi di samping merasakan serangan musuhnya ya, juga kita perhatikan tubuh kita. Ya, Jikong juga gitu ya. Untuk ya, jadi macam-macam lah ya. Jadi perlu rileks ya, untuk alfa ini perlu rileks sehingga nanti ya dipandu ya bagaimana rileks. Jadi kalau nggak bisa rileks ya nggak bisa Jikong ya. Itu juga seperti orang angkat besi
perlu latihan ya, perlu membiasakan diri. Nah ini lagunya ya, jadi sudah hebat sekali lah ya, karena Jigong itu sudah sangat teratur ya, sehingga ada himnenya ya, namanya Ting Dan Liti ya. Nanti kita akan mesti bisa nyanyikan ya, supaya tahu ya, ini ciptaannya Bang Lose dipakai untuk tujang ya, untuk mengumpulkan energi. Jadi nanti tujangnya nggak usah lama-lama, nyanyi ini aja sudah terbentuk medan jin ya. Itu kira-kira ya, nanti pelan-pelan artinya apa Ting Dan Liti Sing Sung Ijung nanti akan diomongkan ya, dan diharapkan hafal ya. Nanti juga aba-abanya pakai bahasa Mandarin ya, jadi apa ya, kita ikut standar yang internasional. Kemudian harus tahu juga meridian-meridian ya, titik-titik akupuntur ya, nggak semua ya, nggak terlalu rumit ya. Meridian itu adalah aliran chi di permukaan tubuh ya. Jadi yang belakang ini naik ke tumai, yang depannya turun renmai ya. Kemudian yang penting sekali itu adalah, jadi ini seperti aliran ya. Nah ini Tandian ini adalah waduknya ya. Jadi sumber-sumber tempat penampungan yang besar-besar itu namanya Tandian ya. Bawah, tengah dan atas. Yang bawah untuk menyimpan energi ya, baterainya ya. Kemudian yang atas ini prosesornya ya, jadi mikirkan yang keluar ya, bagaimana alam, bagaimana langit itu pakai Sang Tanden. Kemudian Sung Tanden ini jenderalnya ya, jadi dia ngatur di dalam atau menteri dalam negeri lah ya, jadi mengatur di dalam tubuh ya, itu adalah Sung Tanden ya. Nanti kita pakai semua ya, terutama nanti kalau bersih itu kita dengan luar ya, dengan langit dan bumi, sehingga yang banyak main itu adalah Sang Tanden ya. Sung Tandennya itu ya otomatis ya, tapi kita banyak menggunakan Sang Tanden ya. Jadi narik jinya dari alam masuk ke tubuh itu ya, itu kerjanya Sang Tanden ya. Jadi pakai Inian ya. Inian itu munculnya dari sini. Inian itu bukan ada di sini ya. Jadi yang namanya Inian itu yang ngatur adalah Sang Tanden ya. Pikiran ya, ini untuk pikiran itu yang ngatur adalah prosesornya ini ya. Kemudian masing-masing ini ada pintunya ya, jadi hubungan dengan alam ada. Yang bawah ini tanggen bawah ya, ini baterainya, yang depan namanya Kuji, belakang yang Mingmen, di bawahnya itu namanya Wiin ya. Wiin itu ada di sini, jadi ini anus ya, maju sedikit namanya Wiin ya. Ini harus diempet, ditarik ke atas ya, supaya tidak bocor dan juga supaya ada aliran chi dalam tubuh ya. Jadi dari depan ini turun, yang belakang ini naik ya. Di atas ini ada titik W, ini nanti connect dengan langit ya. Jadi langitnya di sini, ini buminya di sini ya. Tapi ini yang tengah-tengah nanti di sini, di Yungjian ini adalah kontak dengan langit ya. Jadi semua TCM itu mengatakan manusia hidup di antara langit dan bumi ya. Setiap gerakan kesadaran kita harus menyatu dengan langit dan bumi ya. Kekuatan itu dari langit dan bumi, jadi nanti kepalanya selalu terhubung dengan langit ya, Ting Den namanya. Jadi ini seperti ada tali itu nyambung ke langit, di bawahnya ada akar ya, akar masuk ke bumi ya. Dengan begitu kita menyatu dengan langit dan bumi. Sepanjang latihan kita harus menyatu dengan langit dan bumi ya, karena sumber tenaganya ya dari langit dan bumi. Tanden bawah ya, tanden tengah juga ada pintunya ya. Yang depan ini namanya Sancung atau Dancung ya, yang belakang ini Sincu ya. Jadi ini nggak nyampe ya, jadi mau kemari tapi tangannya itu hanya sampai kemari ya, Sencu ya. Ini pintunya. Kemudian di pinggir ada tapo ya, di sisi tubuh ada tapo ya, kiri kanan tapo. Yang di atas ini tanggen atas ya, ada pintunya Indang ya, ini mata ketiga di dahi. Kemudian Icen di belakang ya. Kemudian atas ini Paiwi. Ya, ini semua pintu-pintunya untuk masuk ke Tanden. Dari alam masuk langsung ke Tanden. Ya. Kira-kira begitu, itu titik-titiknya ya. Dan kemudian
Ini pintu-pintunya di tubuh ya. Kalau di tangan ada laukung, laukung ya. Kemudian di kaki itu namanya yungjian ya. Nah, ini perlu sangat diperhatikan ya. Jadi kalau latihan jikung nggak ngerti ini ya kurang sekali ya. Tai chi nggak ngerti ini ya kurang sekali, hanya gerak nari aja ya. Ini dancung ya, jadi di ulu hati ini. Kemudian nanti ada titik spesial namanya cihu ya, jadi letaknya di bawah tulang selangka ya. Ini cihu ya. Ini titik-titik yang dipakai untuk latihan Zhen Jikung ya, Jikung Tingfa. Nah ini ya, jadi tadi sudah saya omongkan Xiaotanjian itu baterai, kemudian yang atas ini prosesor ya. Jadi kalau ngomong inian itu ya ini ya. Jadi yang kerja itu Sang Tanjian. Sang Tanjiannya adalah controller ya, jadi dia ngontrol organ-organ tubuh ya, kerjasama organ-organ tubuh. Kemudian yang penting lagi ya, jadi latihan Jikung itu juga harus tahu nih ya. Jadi badannya itu namanya Qing, kemudian gerakannya, tenaganya itu Qi ya. Qi ini bukan yang paling hebat itu Shen ya. Shen itu cahayanya ya, auranya, semangatnya ya. Jadi Qing dan Qi ini kalau orang hidup ya dia ada ya. Kalau orang mati hilang ya. Jadi orang mati itu Qi-nya nggak ada, ya, makanya dia mati ya. Tapi Shen-nya masih ada ya. Jadi orang itu abadi, orang itu jangan dikira kalau meninggal itu udah lenyap ya. Masih ada Shen-nya, tanggung jawabnya itu yang mikul Shen-nya ya. Sehingga kita harus berusaha supaya Shen-nya baik ya. Kalau orang Katolik mengatakan kudus ya, orang kudus ya. Itu Shen-nya bagus ya. Tuhan itu maha kudus ya. Jadi kalau kita nggak kudus nggak bisa masuk surga, mesti dicuci dulu ya, dibersihkan dulu di api pencucian kalau orang Katolik ya. Nanti kalau sudah bersih baru bisa melihat Tuhan ya. Nah itulah Shen ya, di dalam TCM ini, dalam TCI ini itulah namanya Shen ya. Jadi kita latihan semua ini juga ada unsur rohaninya ya, supaya Shen kita itu kudus ya, supaya kuat dan supaya gampang masuk surga ya. Jadi kalau menurut agama ya kira-kira begitu ya. Nah, ini kalau orang nggak mikir sampai sana nggak sampai ke sana ya, pikirnya doa aja ya. Padahal doanya cuma baca buku ya, itu Shen-nya ya kurang sekali. Entah mungkin juga bisa, kita nggak tahu ya. Tapi terutama adalah supaya spirit Shen-nya ini kuat ya. Kira-kira begitu ya. Nah itulah ya. Jadi nanti ya ini sudah kelas ya. Jadi saya ngomong lebih detail lagi tadi. Kemudian kita ya sedikit-sedikit nanti tambah lagi ya. Nah, yang akan kita latih hari ini ya juga sedikit, tapi saya omongkan lebih detail ya. Jadi Jikung Tingfa level 1 dari Zhen Jikung adalah terutama namanya bahasa Inggrisnya lift Qi up ya. Jadi ngangkat Qi ke atas dan pull Qi down method ya. Setelah diangkat kemudian diguyurkan ke tubuh ya. Pull itu disiramkan ke tubuh ya. Itulah Jikung Ting ya. Adalah metode pertama dan dasar dari Zhen Jikung ya. Jadi kalau mau belajar Zhen Jikung harus lewat belajar Jikung Tingfa ini 100 hari ya minimal, nanti baru bisa meningkat ke level kedua ya. Ini merupakan latihan Qi eksternal ya. Jadi kita berhubungan dengan alam ya. Internal itu dalam tubuh ya. Zhen Jikung ini khusus untuk internal ya. Jadi bagaimana kita menarik Qi dari alam ke tubuh ya, bertujuan untuk memanfaatkan Qi alam sekitar ya untuk keperluan tubuh kita ya. Sumber energi dari alam, kalau kita nggak bisa menarik Qi-nya alam ya tubuh kita nggak bisa tambah kuat ya, tambah sehat. Latihan ini akan memperbaiki kualitas dan kuantitas Qi dalam tubuh ya. Qi-nya tubuh ini ada ya, tapi dengan latihan begini akan ditambah dan lebih berkualitas ya. Sehingga akan memperbaiki kesehatan fisik dan juga mental ya. Jadi lahir batin akan sehat, bukan fisik saja ya. Semangatnya akan bertambah ya, ketangguhannya ya, jadi rohaninya akan meningkat ya. Nah, ini dalam gerakannya ya, jadi
Channel Jikong ini bukan duduk diam aja, ya. Nanti ada cancuang ya, tapi tidak duduk, tapi berdiri, ya. Jadi banyak berdirinya, ya. Tapi bisa juga dilakukan dengan duduk bisa, tapi kalau terpaksa saja, ya. Jadi kalau masih kuat ya berdiri aja, ya nanti tambah lama tambah kuat kakinya, ya. Jadi dilakukan dengan aktivitas fisik dan mental, ya. Mental kenapa mental? Karena perlu daya tahan, ya. Jadi nanti duila, dorong tarik, kalau mentalnya nggak kuat ya mudah menyerah, ya. Padahal nanti bisa dilakukan 100 kali duila, ya. Kalau ini nanti ada titik batasnya lah, ya. Kalau sudah lewat batas itu nanti berapa kali saja itu nggak masalah, ya. Nah, titik batas itu kita harus lewati, ya. Nanti kalau sudah sampai titik batas itu mau berapa jam aja ya kuat. Ya, saya latihan begini 3 jam ya nggak apa-apa, ya. Cuma waktunya aja, ya. Waktunya dipakai untuk lain. Tapi kalau mau ya bisa saya, ya. Berapa selama saja bisa, ya. Karena rileks, ya. Rileks itu badannya selalu segar dan apalagi kontak dengan alam, ya. Jadi nggak bisa capek, ya. Itulah kira-kira, ya. Nah, ini materinya latihan ini ya. Jadi nanti kelas ini 10 kali ya, itu akan dapat semua ya. Tujang, kita harus tahu bagaimana mengumpulkan Qi dalam membentuk medan Qi di tempat latihan. Ya, ini penting sekali. Ini khas dari Channel Jikong ya. Saya kira latihan lain saya belum pernah tahu ya. Latihan kungfu, latihan tai chi, latihan Jikong macam-macam. Tujang itu hanya ada di Channel Jikong yang saya tahu ya. Entah yang lain, saya mungkin ada pengalaman orang lain nggak tahu ya. Yang saya tahu Tujang itu ya dari Channel Jikong. Ya, kemudian nanti ada namanya persiapan bagaimana ya, nanti akan kita latih malam ini. Kemudian mengisi 3 tandien ya, tadi tandiennya dari bawah, tengah dan atas diisi dulu. Kemudian nanti juru utamanya Bengsi Kuangting ya. Bengsi Kuangtingnya ini variasinya banyak. Ya, pokoknya ngangkat Qi, kemudian menuangkan ke tubuh, itu nanti ada beberapa cara. Ya. Setelah itu nanti ada juru 1, mulai dari depan ngangkat Qi-nya dari samping, ya. Juru kedua itu, karena ini satu ini rumit banyak gerakan, ya. Namanya belum dapat nama ini mungkin ya, Bang Losu belum dapat nama, tapi ya seperti apa adanya, mulai dari depan ngangkat Qi dari samping, ya. Mulai dari samping ngangkat Qi dari depan, kemudian terakhir ngangkat Qi secara diagonal, kemudian meraup Qi kiri kanan, ya. Kalau kita perhatikan semua ini sudah lengkap. Jadi kalau kita lakukan ini dari kepala sampai kaki itu gerak semua, ya. Malam ini kita hanya latihan ini 1, 2, 3 ya. Kemudian nanti penutupannya mengisi 3 tandien atas bawah ya, kemudian penutupan ya. Jadi selalu kalau saya latihan ya, saya ngajari orang itu awal dan akhirnya harus tahu dulu ya. Kemudian tengah-tengahnya itu disisipkan pelan-pelan ya. Jadi ibaratnya kita mau tamasya mau travel ya dari Malang ke Surabaya misalnya ya. Kita naik bis bersama-sama ya. Ngobrol dulu, di tengah-tengah itu banyak ngobrolnya ya. Tahu-tahu sudah sampai Surabaya. Ya. Tapi dalam perjalanan pertama sudah tahu Surabaya itu bagaimana ya. Nanti kalau diulangi lagi ya, kita tahu jalan daerah ini macet ya. Daerah ini nanti kalau diulangi lagi, daerah ini ada orang jual soto ya. Nanti tahu lagi, daerah ini kalau jam 12 itu banyak anak-anak sekolah pulang, sehingga lebih baik jalan yang lain ya. Lama-lama dengan diulang-ulang nanti kita akan tahu ya tengah-tengahnya ini ya. Jadi awal dan akhirnya harus tahu, tengah-tengahnya nanti kita latihan berulang-ulang ya. Dan nanti juga latihannya itu setelah tahu ini juga jangan sudah tahu kemudian nggak latihan ya. Terus saja dilakukan ya, cukup seumur hidup belajar Bengsi Kuangting juga cukup untuk kesehatan ya. Saya tiap hari juga hampir selalu melakukan Bengsi Kuangting ya, di samping juga latihan lain-lainnya ya. Tapi kalau Bengsi Kuangting ini hampir tiap hari ya. Dasarnya dari kesehatan dan Qi saya ya dari Bengsi Kuangting ya. Itu. Ya, jadi nanti persiapannya Tujang ya. Jadi ini membentuk medan energi kelompok ya. Jadi ini diciptakan, kita jangan mikirkan diri sendiri ya, tapi kita bersama-sama ya. Kalau bersama kita akan kuat
ya. Jadi seperti filosofinya Ugo itu ya. Orang kalau gabung ya tambah kuat, kalau banyak musuhnya ya tambah celaka ya. Jadi kita bukan berkompetisi tapi saling bantu ya. Semua itu pasti ada yang lebih kuat, lebih lemah ya, tapi enggak semua bidang ya. Jadi di bidang ini kita kalah, di bidang itu ya. Bukan kalah menang tapi kita mau bergabung ya. Nah, itu dibentuk dengan Cujang ini ya. Nah, caranya Cujang ini pelek kemudian kita menyatu dengan langit dan bumi ya. Kemudian G-nya nanti kita distribusikan ke organ-organ tubuh ya. Nanti cancuangnya itu nanti terutama nanti ada latihan selain itu nanti ada cancuangnya ya. Itu akan sangat jelas bagaimana G-nya didistribusikan ke organ-organ bagian-bagian tubuh ya. Itu kira-kira Cujang ya. Kemudian juga selain itu ya ditambahi ya, jadi saya juga belajar Tai Chi, belajar macam-macam sehingga saya tambahi sedikit ya, supaya badannya itu lebih bagus ya. Harus perhatikan pendulum ya. Jadi ini seperti tinggi itu juga pendulum ya. Jadi badan kita tuh lot ke bawah dan kepalanya selalu connect dengan langit. Itu pendulum. Kemudian dalam tubuh kita ada yin yang-nya ya. Jadi nanti kalau lebih dalam lagi nanti kita bisa pakai meridian ya, latihan Beng Jigwang Ping Fa-nya ini sudah lebih detail lagi ya. Jadi bukan hanya kasar tapi detail ya sampai meridian, dan itu nanti perlu sekali yin yang ya. Awalnya juga harus tahu ya, ada yin yang depannya turun, yang belakangnya naik ya, sehingga perlu jembatan. Lidahnya kalau latihan harus nempel di langit-langit dan WI-nya juga diangkat ke atas ya. Semua TCE ya itu selalu menggunakan prinsip ini. Kemudian tubuhnya jangan kaku ya, harus lentur di punggung, di dua tangan dan dua kaki. Kemudian ada akar, ada batang, ada tangan, ada kepala, ada daun ya, dan ada buah. Ya ini tidak disebutkan di Chen Jikong ya, tapi ya saya sengaja sisipkan ya supaya lebih lengkap ya. Saya kira Bang Miloso ya pasti tahu, dia juga masternya Tai Chi, tahu ya. Coba nggak ngomong soal begini ya. Ini saya tahu karena saya baca Tai Chi ya. Nanti saya ya penting sekali ini ya. Nah ini persiapannya ya. Ini dilakukan aja ya. Nanti ini akan dibagikan ya. Tapi jangan buru-buru di print ya. Jadi simpen aja. Nah, karena ada tambah-tambahan, ada revisi-revisi ya. Nanti yang terakhir aja bisa di print ya. Tapi umumnya sudah lengkap karena ini saya ini ngadakan begini nih yang keempat ini sudah ya. Jadi sudah cukup lengkap slide-nya. Saya kira nggak terlalu banyak ada perubahan lagi ya. Nanti persiapannya nanti baca sendiri ya. Jadi nanti saya pandu aja nanti lama-lama ya. Jadi belajar itu bukan hanya ikut di kelas kemudian ikut latihan aja ya. Jadi latihan dan juga baca-baca ya. Baca ini ya, dan baca tadi kalau sempat bisa baca websitenya itu bisa lihat ya. Dan lihat YouTube, lihat banyak sekali ya. Jadi belajarnya juga sekarang ini informasi murah ya, sehingga murah sekali sehingga bisa bandingkan lihat-lihat yang lainnya ya. Nah itu nanti bisa ditanyakan ya. Jadi kok ini ngomong begini bagaimana, nanti bisa saya jawab ya. Jadi cara ngomongnya aja beda atau sedikit tambahan ya, nanti bisa kita omongkan ya. Oke, jadi ini saya jangan deket dulu ya. Jadi kita latih aja, nanti pakai jari kelingking segala macam nanti aja ya, pelan-pelan aja dulu, nanti tambah lama tambah detail ya. Jadi pertama persiapan, kemudian nanti kita ngisi tanggen ya, tanggen bawah, tengah dan atas. Ini cara khasnya Chen Jikong ya. Jadi nanti seperti mengumpulkan Qi, disentil pakai jari tengah masuk ke tanggen bawah ya. Dari belakang juga disentil masuk tanggen bawah ya. Di tengahnya diisi dari samping ada tapo ya. Kemudian nanti di atasnya itu diangkat ke atas ya. Kemudian disentil menghadap ingkang ya. Jadi ini kurang ke atas sedikit ya. Ini disentil masuk ke ingkang sini, isi kepala ya. Ini gambar ini mungkin lebih tepat ya. Ini foto saya ya. Itu ya. Kemudian nanti Beng Jigwang Ping ya, nanti banyak cara ya, nanti saya ya kita coba aja ya. Jadi pokoknya ngangkat Qi, kemudian menyiramkan ke tubuh, itu namanya Beng Jigwang Ping. Ya, kemudian nanti setelah
mulai ya setelah pembukaan penutupan ya. Penutupannya itu mengisi kembali 3 tanggen ya. Kalau pembukaannya dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah ya. Jadi caranya sama, gerakannya cuma dibalik aja. Pertama dari atas ya. Kemudian ke tengah, tapo, terakhir itu ke tanggen bawah ya. Jadi tangannya ke belakang nanti masuk ke tanggen bawah dari belakang ya. Akhirnya nanti ke depan dan disimpan lagi di sini ya, kembali masuk ke baterainya ya, sehingga posisi terakhir tangannya akan di bawah pusar ya, di dituji pintu masuknya dari tanggen bawah ya. Oke, kira-kira begitu ya. Ya, jadi saya kira yang ikut ini sudah bolak-balik ikut ya, sehingga itu adalah review kembali ya, ngomong lebih detail aja ya. Mari kita petani ya, bahasa Jawanya petani ya, dilihat detailnya kemudian boleh ditanyakan. Silakan sebelum latihan. Oke. Baik, terima kasih Lulase. Bu Tiur udah cukupnya ya. Malam Bu Tiur. Ya. Selamat malam. Ini ada cucu ikut-ikutan. Ya, boleh lihat. Ikut lihat ombaknya. Iya, halo. 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 Ah, ketawa. Ya, bisa melirik. Oke. Mari silakan. Lalu ada ya. Malam juga Bu Tersia. Lalu ada Pak Edi dan Bu Clara, selamat malam. Oke, baik. Bu Clara dan Pak Edi. Oke, baik. Mungkin dari penjelasan Lulase ada yang ingin ditanyakan. Kita di Terutama untuk kelas ya. Jadi saya ini sudah masuk kelas ya. Jadi semua pertanyaannya hendaknya ditujukan untuk kelas ya. Yang senior bisa bantu ya. Jadi tapi coba ya, tapi nanti bisa tanya nambahi ya. Tapi prioritas untuk orang yang mau belajar ya, silakan tanya. Ya, nanti yang senior bisa tanya yang lebih rumit silakan ya. Tapi khusus untuk kelas ini ya. Silakan. Bisa nambahi atau tanya ya, silakan ya. Tapi yang senior tunggu sebentar ya. Beri kesempatan untuk orang yang baru yang mau belajar ya. Oke, ini sudah masuk kelas, jadi bukan latihan bersama lagi ya. Saya harus perhatikan orang yang mau belajar. Silakan. Ya, di sini yang Bu Regina ini ya. Jadi ada mungkin sinyalnya mungkin lolos nih. Bu Regina. Ya benar ya Bu Clara ya, Bu Regina ya yang ikut kunci kuantifa ya. Iya betul. Mungkin sinyalnya tadi ada cuman udah nggak ada lagi mungkin sinyalnya mungkin. Oke. Dan Pak Bambang nih. Pak Bambang ikut lagi trip kunci kuantifa. Ikut trip kunci kuantifa, rombongan kunci kuantifa. Pak Bambang. Mari silakan ya. Iya. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu. Belum lolos. Belum ya, sudah ya. Silakan ya. Jadi ini terutama, jadi ini buka kelas ya. Buka kelas itu akan cari penumpang ya. Nanti minggu depan jalan ya. Jadi terutama untuk yang mau belajar ya. Senior ya silakan lihat tambah nanya ya boleh ya. Tapi terutama untuk yang mau belajar ya. Nah, kalau tahu juga yang senior itu bisa ngomongi teman-temannya ya, mungkin supaya jadi penumpang ya. Nah, silakan ya. Oke, ada yang mau tanya sedikit? Nggak ada? Oke. Belum ada lagi, Lause.
Oke, ya kalau gitu ya kita latihan ya. Kita latihan bersama-sama, terutama ini yang sudah jelas itu Bu Regina ya. Bu Regina itu mau, nggak mau ya. Lainnya siapa ada. Oke lah, Iya. nggak masalah ya. Nggak masalah siapa saja nanti. Ya, jadi ini saya kumpulkan kalau nanti ya tapi akan tetap jalan ya, akan tetap jalan ya. Jadi ini maunya itu saya kumpulkan dulu supaya nanti rombongan yang level 2-nya lebih banyak. Ya, jadi saya cari penumpang supaya nanti masuk ke level 2. Ya, langsung nanti setelah ini ada cincin-cuang lagi ya, cincin-cuang akan diadakan ya. Nah, itu perlu ya mengumpulkan dulu supaya nanti yang ikut cincin-cuang lebih banyak ya. Iya. Kira-kira begitulah maksudnya ya. Jadi saya adakan ini supaya orang mulai ya, dan nanti maunya ya ke arah lebih tinggi ya. Nanti kalau cincin-cuangnya sudah banyak nanti bisa ke arah Uyen Cuang ya. Itu kira-kira supaya efisien ya, supaya sekalian ngajar itu apa yang ikut lumayan lah ya, nggak 1 orang 2 orang gitu ya, waktunya dibuang ya. Oke, kira-kira begitu. Silakan. Nggak ada? Atau senior mau tanya sedikit? Silakan. Ya, mungkin pertanyaannya akan juga mengisi orang lain ya. Yang perlu-perlu? Tidak ada? Ya, mungkin. Oke ya. Oke. Enggak ada? Oke ya, jadi kita latihan ya. Lihat, karena latihan nanti tiap kali latihan itu pasti ada suatu inspirasi lah ya. Dan kalau niat betul-betul dirasakan ya, rajin, pasti tambah lama tambah meningkat ya. Dan tiap kali latihan itu bukan sekedar buang waktu aja, oh sudah selesai ya. Rasakan nanti akan meningkat ya, dan dapat manfaatnya ya. Oke, kita akan latihan yang tadi ya, sebagian dari Berjuang Pak ya, persiapan dan itu ya, bagaimana ngisi tanggiannya selama itu. Oke, saya break sebentar ya sambil menyiapkan ini. Oke, baik. Ini bisa istirahat dulu ya berarti ya, Lausa ya? Ya, break sebentar, setengah menit. Saya siapkan slide-nya, kamera depan. Ya. Loh, apa itu? Halo? Dari linknya yang apa info itu nggak bisa masuk ya? Kenapa, Lausa? Dari linknya yang info Ya. nggak bisa masuk. Coba dari yang big itu ada nggak linknya? Bentar. Loh. Nggak bisa masuk loh. Linknya nggak bisa masuk.
Ya kemarin saya juga gitu, Ya, ya. nggak bisa Hmm, pakai link. Ya. Akhirnya Jadi masuk saya kira, ya, saya kira, lewat ya coba. kemarin lewat Ya. kode itu yang Oh nomor ya, ya itu masa nanti tenis ya. aktif. Ya, ini nggak usah pakai linknya nggak tahu. Ya, ya. Nggak, saya khawatirnya orang lain itu juga nggak bisa masuk ya, karena apa itu? Ini. Ya, lagi dicek lagi nih linknya. Kata Clara Ya, ya. yang lain bisa, tetapi saya nggak bisa gitu. Ya itulah. Ya itulah teknologi ya. Jadi dicari kenapa sebabnya. Ya sudah ya. Tapi tahu sebabnya apa. Ini dua anak ini ya. Kita ini juga apa itu mengerti IT ya. Jadi dasarnya tahu ilmu IT-nya ya. Jadi sehingga kita Ya, cari ya, sebabnya apa. Hah? Yang Ya, apa ya. aslinya Zoom-nya. Ya, ya, pakai Zoom sudah tahu. Nggak usah pakai linknya itu, pakai Zoom sudah tahu. Maksudnya pakai kode gitu. Sudah tahu. Nomor. Enggak, akibatnya orang lain nggak bisa masuk kalau terjadi begini. Kalau pakai nomor itu kode Saya tahu kalau urusan saya nggak masalah, saya pasti bisa masuk. Orang lain itu karena masalah begini sehingga tidak bisa masuk. Tapi nggak apa-apa lah itu ya, karena nggak tahu aja. Ya, moga-moga nemu Ya nggak dites. masuk meeting ID. Ya nggak apa-apa. Nah ini ya dikasih Clara ini bisa. Coba direvisi ya, diumumkan di grup ya, di apa Big Fan itu yang linknya yang ke Clara terakhir ini itu bisa masuk. Diumumkan lagi supaya barangkali ada yang mau masuk bisa ya. Ya, sudah kalau. Oke. Ada yang nelpon ya lah. Oke. Ngasih tahu. Enggak. Saya yang masuk nggak bisa. Jadi kira-kira orang lain juga ada masalah seperti itu. Tapi sudah ada linknya ya, itu dikasih tahu orang lain nanti kan ada masalah. Oke ya, kita break setengah menit ya. Saya akan kembali lagi untuk latihan.
Oke. Oke. Halo. Oke ya. Halo. Oke, kita Ya. siap ya. Siap latihan. Kamera depan sudah? Belum. Belum dinyalain. Sudah. Ya. Bentar. Oke, sudah Lause. Oke ya. Ya. Oke, baik, kita mulai latihan ya. Jadi Sujang, kemudian persiapan ya, isi 3 rangkaian ya, kemudian benci beberapa cara ya, kemudian diakhiri dengan penutupan ya, ngisi lagi kajian dari atas ke bawah ya. Baik, kita mulai ya. 2 kaki rapat, 2 tangan di sisi tubuh ya. Jadi yang baru ikut tangannya itu harus kena, jari tengahnya kena jahitan celana ya, dan jangan sembarangan ya, sudah konsen ya. Jadi kalau nggak konsen ya nggak bisa ya. Jadi rileks dan konsen. Kemudian mata melihat datar ya, jauh ke depan. Jadi ini latihan konsentrasi ya, latihan konsentrasi untuk mengumpulkan G ya. So ya, jadi merasa here and now. Kita di sini sekarang kita mau latihan ya. Sekarang mata ditarik, sorot mata ditarik, matanya pelan-pelan dipejamkan. Yang baru tahu, baru belajar ya, apa bisa melek ya, bisa melek, tapi nggak ada gerakan, terserah bagaimana ya. Nah, nanti akhirnya tergantung aba-aba ya. Jadi jangan lihat videonya, dengarkan aba-aba ya. Tarik sorot mata, matanya dipejamkan, relax. Ya, pertama dagunya ditarik sedikit ke dalam sambil lidahnya nempel di langit-langit. Ya, dagunya ditarik sedikit ke dalam supaya paywinya itu persis di atas. Ya, jadi ini pintunya ke langit kita setel supaya dia persis di atas. Ya. Kemudian WI-nya kita angkat ke atas. Ya, caranya perutnya dikempiskan, ditarik ke dalam ya. Mingmennya didorong ke belakang ya. Jadi ini harus agak melengkung begini. Ya, jadi jangan biasa begini, nanti nggak bisa ya. Dikempiskan, ini ditarik ke belakang ya. Jadi seperti mau kucing mau merekam gitu ya. Sehingga WI-nya bisa kita tarik ke atas. Empet sedikit ke atas. Ya. Waktu ngempet WI-nya langsung connect sama Pai Wi. Ya. Jadi yin yang dalam tubuhnya, dalam tubuh kita langit buminya itu sudah connect. Ya, semua ini yin yang, langit dan bumi. Ya. Itu dipertahankan ya selama latihan. Lidah nempel langit-langit, Pai Wi-nya tegak, WI-nya jempet ke atas. Ya, jadi perutnya selalu ditarik ke dalam ya, supaya WI-nya itu diangkat ke atas ya, nanti oleh-olehnya nanti pasti ramping ya. Jadi badannya itu akan ramping. Ya, dorong mata lihat jauh ke depan. Sedikit ramping ya, perutnya nggak buncit minimal ya. Tarik sorot mata pelan-pelan ya, tadi sudah ya. Sekarang song ya, setelah itu song bang song. Ya, bahasanya Jensen bang song ya. Nah, itu satu-satu kepalanya song ya. Mulai kepala song, leher, pundak dan tangannya song. Song itu rileks dan ke bawah ya, jadi mengendap ke bawah. Dada dan punggungnya song. Ya. Pinggangnya song. Perut
perutnya juga song, ya, perutnya tetap diempet ya, dan song. Kakinya juga song, pelan-pelan nyambung ke bawah, ya, sampai di bawah, sampai telapak kaki, ya. Nah, kalau sudah telapak kaki begini, bayangkan connect dengan tanah, ya. Cara connect dengan tanah yang paling kuat ya seperti akar, ya, bukan hanya nempel aja, tapi ada akar masuk tambah dalam tambah bagus, ya. Jadi kepalanya tetap ditarik, ada tali, ya, di bawahnya ada akar, ya, dari atas kepala sampai kaki song, ya, song, Jensen Bang song, ya, digoyang-goyang supaya ngetes talinya, ya, song, sambil masuk ke alfa, ya, digoyang-goyang masuk ke alfa, yang nggak biasa kakinya rapet, agak kehilangan keseimbangan, ya, tapi kalau biasa nanti akan seimbang, ya, sehingga tidak mudah jatuh. So, ada tali narik ke atas, ya. So, oke, paling gampang, ya. Nah, sekarang kita mau bentuk medan chi, ya. Cujangnya mau kita bentuk, nah kita harus masuk ke alam, ya. Kalau di dalam tubuh nggak bisa, ya, nggak bisa connect dengan teman-teman lain. Jadi kita harus masuk ke alam, bayangkan badannya menjadi tinggi dan besar, ya. So, badannya mekar, ya, seperti bunga teratai mekar dan membesar tinggi, ya, sehingga seperti raksasa. So, menyatu dengan alam, ya. Jadi kita membayangkan alam itu adalah kita. Kita adalah alam, ya. Itu namanya menyatu dengan alam. Badannya besar, kita menyatu dengan alam. So, ini harus menyatu dulu, ya. Kalau belum menyatu ya terus saja sung sampai merasa menyatu. So, ya. Nah, badannya tinggi besar semua, sekarang kita bersatu, ya. Kita bayangkan bersama-sama kita bentuk bola besar, ya, bola besar yang melindungi kita, mempersatukan kita, ya. So, semuanya mikir bola besar, ya. Ini juga jam terbang, ya. Jadi kalau sudah biasa cepat sekali, kalau nggak biasa ya nggak ngerti, mau apa nggak ngerti, lama-lama ngerti, ya, lama-lama akan terbawa. So, kita bentuk bola besar bersatu dalam suatu bola besar. So, ya. Nah, bolanya sudah jadi, sekarang kita isi dengan chi alam, ya. Kita mohon berkatnya Tuhan, berkat Tuhan berkati, ya. Chi-nya Tuhan, chi-nya alam kita tarik ke dalam bola besar kita. Nah, babanya Hunyan Chi Ling Tu. Bola besarnya diisi dengan Chi, Yan Chi itu Chi-nya alam, ya. Hun itu campur, Ling itu getar, Dong itu tembus, masuk getarkan seluruh bola besar, ya. Hunyan Chi Ling Tu. Ini namanya cujang, ya. Jadi kita bentuk bersatu dalam suatu bola besar, bola tempat kita latihan. So, bola besar dan kita bersama-sama, ya. Di dalam bola ini kita aman, yang kuat akan membantu yang lemah. So, kalau begini setengah jam banyak penyakit bisa sembuh, ya. So, oke, kita sudah bentuk bola besar, bola latihan cujang, cijang, ya. Sekarang kita kembali ke diri kita. So, kembali ke diri kita, ya. Dan pelan-pelan mata dibuka, melihat cakrawala sambil senyum, ya, senang, bukan di-disturb, ya, bukan dihukum tapi senang supaya sehat. Buka mata pelan-pelan.
Oke ya, jadi ini suasananya sudah beda dengan tadi. Kita sudah bersama-sama, bayangkan seperti naik kapal, ya. Kita akan mendayungnya bersama-sama, ya. Masing-masing orang bertanggung jawab untuk mendayung, ya, dengan ikuti apa-apa. Oke, ya, kita siap mendayung latihan bersama-sama, ya. Song lagi, tapi masing-masing songnya hanya diri sendiri, ya. Jadi bukan alam lagi, tapi diri sendiri. Tubuhnya masing-masing harus song dulu. Song. Ya. Kemudian persiapan, ya. Telapak tangan diputar ke bawah, caranya dibantu dipimpin jari kelingking, ya. Kelingkingnya keluar ya, jadi telapak tangannya telapaknya ngadep ke belakang. Dipimpin jari kelingking, ya. Setelah itu ditegakkan. Pelan-pelan telapak tangannya tegak, lokongnya dibuka. Ya, kemudian dorong lepas singa ke alam, tarik ke tubuh, ya, lepas jauh, terus sudah bisa nanti belakangnya juga ada tangan yang ke belakang, ya, pasang, ya, lepas, tarik kembali ke tubuh, ya, cukup 3 kali, tangan kembali ke sisi tubuh, ya. Sekarang isi tanden dari bawah ke atas, pelan-pelan, ya, jadi mendek sedikit, diangkat C-nya, ya, jadi pelan itu supaya merasakan C-nya ini ngumpul, ya, sampai di depan pusar, ya. Nah, ini rasakan ada C-nya, ya, seperti bola, disentil dengan jari tengah, C-nya masuk tanden bawah, telapak tangan diputar ke bawah, ke bawah, ya, kemudian pelan-pelan ke samping. Badannya jangan goyang, ya, tetap pendulum as, tangannya ke belakang. Terus sampai di belakang, tahan sebentar, kumpulkan C. Ya, aku bisa keluar nggak, Pak? Setan aja. Sentil dengan jari tengah, coba tolong di mute. Ya, sentil dengan jari tengah, C-nya masuk ke tanden bawah lewat Mingmen, ya, pintu belakang Mingmen. Deng, masuk. Pelan-pelan diangkat. C-nya jangan lepas di telapak tangan, ya. Sekarang kita masukkan ke tanden tengah lewat tapo. Ya, selanjutkan tangan ke depan. Ya, jadi pelan-pelan dan berhenti, ya, berhenti itu penting. Kumpulkan C-nya di telapak tangan seperti bola, sentil masuk ke tanden atas. Dong, masuk. Ya. Sekarang tangannya ke samping. Ya, sampai segaris. Telapak tangan diputar ke bawah. Ya, diputar lagi ke atas. Ya. Berhenti sebentar, ya. Jadi kadang-kadang perlu berhenti. Kemudian pelan-pelan diangkat ke atas. Ya, ini juga mengumpulkan C. C itu bukan gepeng, ya, tapi seperti bola. Terus ke atas. Ya. Tangannya nempel. Telapak tangan nempel, ya. Ditarik sedikit ke atas. Lengannya nempel telinga. Ya, dibayangkan tinggi, kakinya ada akarnya, ya, di badannya stabil, langit dan bumi, tangannya di atas, ya, tahan sebentar. Tarik ke bawah, ya, jadi langitnya ditarik ke bawah. Pelan, merasakan C-nya ditarik ke bawah. Terus, ya, terus ke bawah.
ya, sampai tanden bawah, dibuka, balik lagi ke samping. Ya, jadi kita latihan beberapa ya bengji ya. Sudah, angkat lagi pelan-pelan. Ya, jadi angkat lagi sekarang dari samping, angkat lagi pelan-pelan. Bengji. Ya, bola besar. Terus kumpulkan lagi ke atas. Ya, sekarang tidak nempel ya, tapi tangannya menghadap kepala. Ya, ini bola. Ini tadi itu tombak ya, sekarang seperti bola. Jadi kumpulkan G-nya besar ya. Kumpulkan dulu, kemudian ini G-nya kita masukkan ke badan ya. Caranya ya lewat paiwi. Paiwinya dibuka, jadi bayangkan kepala seperti corong, G-nya turun ke bawah. Ya, lewat corong, tanden atas ya. Terus tangannya lewat keluar, G-nya itu masuk dari dalam, tanden tengah, tanden bawah. Ya, tekan tuji, masuk ke tanden bawah. Ya, kembali ke samping lagi. Angkat lagi, ya. Jadi angkatnya itu agak mendek sedikit, tangan kakinya jangan lupa seperti busur, ya. Jadi jangan kaku, santai saja, ya. Pelan-pelan diangkat, ya. Tangannya menghadap ke atas, pelan-pelan diangkat, mengumpulkan G besar, ya. G-nya besar. Terus berhenti sebentar ya, jadi seperti bola itu bulat bukan gepeng ya, bola bundar, tahan sebentar ya. Nah, C-nya bola ini mau kita masukkan ke badan ya, caranya ya lewat kepala. Jadi kayak kepala seperti corong, bolanya ini kempes masuk corong ya, lewat saluran di dalam tubuh, tangannya yang ikut dari luar ya, dari bagian atas, pelan-pelan corong saluran tengah ya, terus sampai tanden tengah ya, terus jalan tangannya hanya ngikuti G-nya yang turun, tanden bawah ya, tangannya kembali ke samping, sekali lagi ya, tangannya diangkat ke atas ya, dibuka ke atas, kemudian pelan-pelan naik, kumpulkan bola besar ya, bayangkan bola besar. Nah, tahan sebentar. Ya, bola G ini mau kita masukkan ke tubuh ya. Jadi bengji itu tadi bengji, kuangting itu masukkan G-nya ini ke tubuh, menuangkan ke tubuh ya. Kepalanya seperti corong ya, G-nya masuk lewat tengah ya, lewat kepala, saluran di tengah. Terus nah, ya, sekali lagi ya, ini macam-macam ya. Jadi sekarang cara lain ya, tangan diangkat pelan-pelan ke samping ya, tetap menghadap ke bawah telapak tangannya. Ya, sampai sini sejajar, tangannya sejajar kiri kanan. Ya, lihat dulu kiri kanan apakah sejajar, apakah tidak maju, tidak mundur ya. Dan setinggi bahu. Ya. Nah, setelah benar diputar, tangannya diputar ke atas. Ya. Kemudian bengji pelan lagi. Kumpulkan G-nya lagi. Ya, pelan-pelan diturunkan ya, dari kepala seperti corong, G-nya turun, masuk ke badan. Tangannya ngikuti dari luar. Ya, kembali ke samping tubuh. Coba sekali lagi cara yang kedua tadi kita ulangi ya. Jadi tangannya pelan-pelan diangkat ke atas, telapak tangan masih menghadap ke bawah.
Ya, sampai tangannya setinggi bahu, berhenti sebentar. Ya, berhenti lama bisa juga, ini cancong ya. Jadi kalau begini setengah jam cancong juga, hukum ya. Latihan supaya tangguh ya, supaya tahan, supaya tidak pantang menyerah ya. Sudah selesai, dibalik tangannya ke atas. Ya. Nah, pelan-pelan diangkat, bukan hanya gerak aja, tapi mengumpulkan Qi ke atas. Ya, bentuk bola Qi di atas. Nah, tahan sebentar. Ya, Qi ini mau kita masukkan kepala, mau masukkan tubuh, ya, lewat kepala itu buka seperti potong, tangannya turun pelan-pelan, masuk Qi-nya ke badan. Ya, kepala tetap tegak, nggak boleh bungkuk, ya, nggak boleh nunduk, terlalu connect dengan langit. WI-nya tetap ditarik ke atas. Oke, ya, itu macam-macam Bengqing, ya. Oke, sekarang kita tutup, ya, kita tutup ngisi tandian atas, tengah dan bawah, ya. Pelan-pelan tangannya dibawa ke depan ulu hati. Ya, ini langsung saya dari lain ya, gaya dulu ya. Nanti juga akan ke sana ya. Ini ya, dari tangannya dibuka tutup, gaya. Ya, ini bayangkan di dalam ya. Jadi tung tanjanya dibuka tutup. Tutup bukan di antara tangan tapi di dalam tanjen tengah. Gaya. Ya, jangan lebar-lebar 20 cm ya. Ditutup masuk tanjen tengah. Gaya. Ya, tangannya nggak boleh nempel, sedekat mungkin tapi jangan nempel. Gaya. Oke, cukup ya. Sekarang tangannya tempel, mau penutupan ya, pelan-pelan tangannya naik ke atas. Ya, tangannya ini di luar ya. Jadi bayangkan tangan itu di dalam di saluran tadi. Nah, ini akan nembus Paiwi. Ya. Jadi bayangkan Paiwi-nya tembus, tangannya terus ke atas. Seperti tombak. Ya, di atas, tarik sedikit ke atas, sudah, tangannya dibuka, ya, telapak tangan nggak ke depan. Kemudian turun pelan-pelan ke samping, ya, sampai setinggi bahu, telapak tangan diputar ke atas. Ya, dibawa ke depan, tetap setinggi bahu. Ya, di depan tangannya menghadap kepala, ya, menghadap ingdang, kumpulkan Qi-nya di telapak tangan seperti bola, sentil dengan jari tengah, Qi-nya masuk kepala. Tuh. Ya. Tangannya menghadap ke atas, sikunya ditarik. Ya, ini Qi-nya di tangan jangan lepas ya. Jadi sikunya ditarik, sikunya dibawa ke samping. Qi-nya di telapak tangan jangan lepas. Ya, nah, Qi-nya di telapak tangan masukkan cung tandian lewat tapau, tekan, ya, masuk ke cung tandian. Nah, tangannya didorong ke belakang, selonjor ke belakang, ya, telapak tangannya setinggi pinggang, tinggi pusar sampai maksimal, ya, nah, dibuka ke samping, diputar ke depan, ya, kita raup Qi-nya. Ya, Qi-nya yang kita raup ini masukkan ke tandian bawah. Tangannya nempel, ya, nempel di pusar, tangan kiri. Laki-laki di kirinya nempel, kanan di atas, perempuan kanan nempel, kirinya di atas. Ya, sudah ngisi ke baterai di dalam tandian bawah. Ya, ketiak dibuka sedikit, jangan nempel.
ya, dibuka sedikit, kemudian pikirannya ke tangen bawah. Ya, kita isi tangen bawah. So, ya. Sekali lagi, Bang So, dalam tubuh, ya, di dalam pusatnya bola, seperti bola, tangen itu seperti bola di dalam tubuh. Bang So, masuk, ya. Selesai, tangan pelan-pelan dibuka ke samping, kembali nol, ya. Nah, pelan-pelan turun. Ya, selesai latihan, mata dibuka pelan-pelan, lihat cakrawala sambil senyum. Ya, senyum itu gampang, bibirnya ditarik sedikit keluar itu sudah senyum. Ya, mesem sedikit. Nah, selesai. Ya, nah, jangan duduk dulu, G-nya supaya lancar dalam tubuh. Ya, kita jalan-jalan sedikit, goyang-goyang sedikit. Ya, kakinya diangkat ya supaya G dalam tubuhnya lancar. Oke, itu kira-kira pelajaran pertama ya, persiapan bengsi penting, kemudian isi tangen ya. Yang awalnya dari bawah ke atas yang ditutup dengan dari atas ke bawah ya. Oke, mari silakan. Belajar ya, jadi belajar itu yang nggak ngerti tanya. Silakan. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin sharing atau bertanya. Jadi pertanyaan yang baik itu ya. Pertama itu pengertiannya ya, konsep-konsepnya ya. Kemudian setelah itu gerakannya ya. Kemudian baru perasaannya. Oh, rasanya panas ini, itu hanya ngomong perasaan aja, itu tidak bertanya, hanya curhat ya. Jadi pertama itu tanya, dia nggak ngerti apa, konsepnya apa ya. Oh, kok tangen atas itu bagaimana ya. Kemudian corongnya bagaimana, itu pertanyaan konsep ya. Kemudian gerakannya ya, bisa gerakannya. Kemudian yang terakhir yang paling gampang itu kalau curhat rasanya, oh saya merasa goyang-goyang, ya itu hanya bukan pertanyaan, hanya curhat aja ya. Nah, silakan. Oke. Ya. Jadi ini kelas ya, supaya cepat ngerti ya. Itu ya. Jadi lebih terarah ya. Silakan. Ya. Mungkin Pak Edi mungkin mau bertanya sesuatu, Pak. Boleh ya. Jadi yang sudah belajar bisa tanya, mungkin sambil dilihat sedikit tambah ngerti, mungkin pertanyaannya juga ingat pura-pura tanya ya supaya orang lain ngerti. Silakan. Dibuat suasana hidup ya. Mari. Kesempatan terutama yang baru tahu ya, silakan dibuka seluas-luasnya untuk bertanya. Jangan takut, jangan malu bertanya ya. Kalau mau belajar ya harus bisa bertanya ya. Bisa. Jangan khawatir salah-salah ngawur-ngawur ya nggak apa-apa. Ngobrol biasa. Jangan baru orang belajar itu berhak untuk salah. Ya, silakan. Iya. Terutama yang baru dulu ya. Kalau nggak ada yang baru nggak tanya, yang lama-lama yang senior bisa bantu pura-pura tanya ya. Nah, silakan. Ya, mungkin yang sudah pernah ikut Bengsi Kuangtiva ya, mungkin ikut ini lagi, refresh mungkin ya, apa namanya, memperdalam lagi ya Lulausa ya. Mungkin ada yang bertanya, monggo boleh. Terutama bantu orang yang mau belajar ini ya.
tujuan ini sudah masuk kelas ya. Iya. Jadi bantu ini supaya adik-adik kelasnya ini semangat ya. Nah, coba dimotivasi. Silakan. Iya, mau nanya, silahkan. Mau tanya Laosi, Nah, ini bagus. yang waktu pertama kali kan duela-duela, dorong, tarik, Ya, kayak persiapan, menggosok itu kan Laosi. Ya, betul. Itu memang kan pemikirannya memang buang masuk Yes. tapi itu buang masuk lebih difokuskan ke tanden bawah atau gimana Los? Itu nanti bebas ya. Jadi tanda bawah ya. Jadi karena posisinya di tanda bawah ya tanda bawah. Terutama tanda bawah. Berarti dimulai dari Ya, jadi itu nanti fokusnya itu lihat gerakan tangan. Kalau di bawah ya tanda bawah ya. Nanti kalau di tengah ini ya tanden tengah, tanden atas ya. Tapi keluar masuk ke tubuh ya. Jadi kalau dorong tarik ini ya tak serah, bisa 3 tanden juga bisa ya. Oke, jadi pertanyaannya yang pertama tadi persiapan ya. Tadi saya lupa itu seperti menggosok ya. Jadi seperti menggosok serika ya. Nah, itu aja sudah pertanyaan ya. Oke, saya jawab ya. Jadi saya sambil gerak ya. Jadi pertama itu ya ini juga dipimpin oleh jari kelingking ya. Jadi pertama nol ini ya. Kemudian ini telapak tangannya dibuka ke belakang ya. Ini yang bukan sekedar dibuka, dipimpin oleh jari kelingking ya. Jari kelingking ini memimpin, dibuka ke samping ya. Kemudian baru ditegakkan. Pelan-pelan ditegakkan ya. Waktu begini ini lokungnya ini lokung namanya, sudah main ya. Ya ini belum ya. Ya lokungnya dikencengkan ya. Kemudian dorong ini seperti gosok setrika itu ya. Dorong, tadi ini nggak boleh terlalu tinggi ya. Dorong ini agak ditekan, dorong seperti gosok setrika, ini C-nya keluar ya, C-nya keluar sejauhnya, dorong keluar ya. Jadi jangan terlalu tinggi, tarik ini agak ditekan, tarik C-nya masuk ya. Jadi lokongnya ini main kendor kenceng ya. Waktu gini mau dorong kenceng, dorong sampai terakhir los, berhenti ya. Berhenti itu juga penting. Tarik itu ada tenaganya mengisap ya. Jadi tarik masuk ke tubuh tanden bawah ya. Dorong lepas sampai keluar ya. Tarik itu agak ditekan masuk ke tubuh. Nah, ya. Setelah itu kendor ya. Nah, ini pelan-pelan diangkat, ini bentuk mulut harimau ya. Jadi tangannya pelan-pelan diangkat. Nanti saya nggak bisa ngomong terdetail ya, ini ada kekuatan. Nanti saya kasih video ya. Jadi ada orang besar badannya ya, ngangkat perempuan ya, kecil dia nggak kuat ya. Karena nggak tahu caranya ya. Orang bodybuilding tapi nggak kuat ya. Itu ada C-nya itu lewat samping ya. Jadi seperti mulut harimau diangkat, ya, dikumpulkan sentil ya masuk tanden bawah. Ya. Jadi tadi pertanyaan ini ya persiapan. Oke, itu dulu ya. Nanti tambah lama tambah detail. Oke, 谢谢老师。 Ya. Itu tarik dorong itu dari akar. Enggak, dari tanden aja. Ya. Dari tanden, sementara dari tanden bawah aja. Enggak, dari tanden aja. Ya, jadi keluar masuknya itu nanti terakhirnya begitu ya. Jadi nanti bisa nanti ada macam-macam cara ya. Jadi kita ini baru sekarang belum tubuhnya aja ya. Tubuhnya aja, jadi keluar masuk ya dari tanden bawah.
Oke. Terus mau nanya loh, itu Ya. keluar masuk keluar isep dari luar, terus kan dari dalam tubuh dikeluarin. Itu sebenarnya tujuannya apa ya? Ya, gahe itu bernafas ya. Jadi bernafas itu bukan hanya dengan oksigen, gahe itu juga bernafas ya. Jadi keluar C-nya ke alam, ya. Jadi kotorannya keluar, ditarik C yang baru masuk. Ya seperti orang bernafas. Ya, dorong tarik itu seperti orang bernafas, tapi bukan pakai nafas, tapi pakai C. Oh, yang kotor keluar, yang Ya, baru ya masuk. bisa begitu. Ya. Jadi untuk mengalirkan mengganti C kita, ya C kita diganti C yang baru, ya. Jadi Jikung itu Jikung aktiva selalu bertukar energi antara manusia dengan alam. Bisa? Ya. Kalau nanya yang pelajaran berikut belum waktunya ya, yang Ya, belum waktunya. tuila itu. Belum waktunya, belum diomongkan. Ya itu kan juga keluar masuk. Semua itu keluar masuk, ya semua itu keluar masuk. Sehingga itu namanya juga bernafas, ya. Jadi bernafas itu bukan dengan hidung dengan oksigen aja. Itu duiso itu juga, duila itu juga bernafas. Gahe itu juga bernafas. Ya bernafas tapi bernafas pakai C. Ya, dan Apa? itu pakai inian. Ya. Oke, jadi nggak hanya pernafasan saja, tapi semuanya ya Lulausa ya? Iya, jadi pernafasan itu kan oksigen. Ya. Ini pernafasan C. Oke, baik. Terima kasih Bu Clara dan Bu Santi. Ini ada Pak Johan ya. Selamat malam Pak Johan. Selamat malam, Mbak. Mohon maaf, saya nggak bisa on cam nih, padahal pas di luar ini. Oh iya. Nggak apa-apa Ya, Pak Johan. tapi nggak apa-apa. Kalau mau tanya silakan ya. Jadi ini terutama untuk orang-orang baru ya, yang mau ikut Berjikung Aktiva ya. Jadi mau itu kalau tertarik ya. Jadi silakan tanya. Semoga tertarik ya. Semoga ikut. Harapan kita itu begitu aja. Silakan kalau mau tahu lebih dalam ya. Silakan bisa tanya. Iya. Saya mau tanya, Andul Ya. Lause. Ya. Memang selama saya mengikuti dari online ini memang kayaknya agak sulit ya. Jadi apakah ada kemungkinan misalnya suatu saat saya offline ke Malang misalnya gitu. Oh, minimal boleh. untuk dasarnya karena paling penting dasarnya soalnya. Ya. Iya. Boleh. Ada kemungkinan gitu ya. Boleh sekali. Oh iya. Baik. Ya, jadi nanti Bapak bisa nginep ya, ini di hotel itu nanti tiap pagi datang ke rumah saya, ya boleh aja. Oh, oke. Ada orang Jakarta juga pernah begitu ya. Oke ya, aja. Ya. Pokoknya ada waktu ya, silakan. Ya. Nanti saya komunikasi sama Mbak Clara nanti. Ya. Ya, oke. Makasih ya, Pak Johan ini tinggal di mana ya? Jogja saya. Jogja. Nanti mungkin bulan Juli pertengahan saya ke Jogja. Tapi ada acara ya. Tapi mungkin ada juga kesempatan. Tapi sebentar ya. Enggak selama. Iya. Silakan kalau mau datang ke Malang boleh aja. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Tapi online dulu ya. Jadi online ini teorinya banyak diomongkan di sini. Kalau teorinya aja bisa. Dengan online itu lebih enak ya. Kalau ketemu malah nggak ada slide-nya kan repot. Ya, saya baca, saya ikutin di YouTube-nya juga memang itu. Oke, ya, baik ya. Jadi kalau belajar bagus sekali ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin Pak Johan. Mungkin bisa ikut kelasnya dulu, teorinya dulu dikuasai, sudah itu baru prakteknya. Ya, itu lebih pendalaman ya. Ya, teorinya ini lumayan lah, banyak sekali ya. Jadi karena dengan teori itu nanti inggiannya itu bisa dilatih, sudah dilatih dengan teori itu nanti bisa digabungkan. Itu dasar Beng Ji ini. Ya.
Baik, terima kasih Pak Edi. Pengalaman ya, dengan Zoom gini aja sudah ngerti ya. Tapi nanti kalau kurang puas ya silakan datang ya. Nanti beberapa hari bisa nginep di Malang, nanti saya bisa tambah enak, tambah bagus ya. Tapi kalau belum apa-apa kan terlalu banyak yang diomongkan nanti. Ya, betul. Oke. Ya. Ya. Oke, terima kasih masukannya ya. Dan Memang niatnya itu bagus. Ya. Ini apa namanya? Sharing dari yang sudah pernah ikut ya, Lulose ya, sudah pernah ikut kelasnya. Memang sebaiknya memang harus tahu teorinya dulu ya, supaya geraknya itu nggak cuma gerak-gerak, tapi tahu apa namanya. Iya, betul. Iya. Oke, baik. Kalau nggak teori jadi seperti orang menari aja ya. Iya. Iya, betul Bu Santi. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi, Bu Santi, dan Pak Johan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, mungkin Bapak Ibu. Mari ya, jadi kalau belajar ya harus niat ya, serius, supaya dikejar ilmunya gitu. Iya. Mari silakan. Oke. Ada yang mau ditanya? Kenapa Bu Santi? Bu Tiur ada yang mau ditanya? Bu Tiur. Ya silakan. Oh, Bu Tiur ada yang mau ditanyakan, Bu Tiur? Jangan malu-malu ya. Oh, belum mungkin ya. Mungkin bisa di-unmute dulu, Bu Tiur. Iya. Nah, mari silakan. Silakan Bu Tiur. Tangan yang di atas tadi gini itu. Ya. Kalau lebih lama mungkin jadi semakin kuat lengan-lengannya gitu apa gitu. Ya, betul. Ya, jadi gerakan itu juga kadang-kadang harus berhenti ya. Itu supaya merasakan. Jadi nunggu iniannya supaya bisa ngikuti iniannya ya. Jadi berhenti lambat dan berhenti. Itu akan lebih merasakan. Ya. Jadi nanti bisa cepat bisa lambat kalau yang begitu. Terima kasih Lose. Ya. Dan apa itu perlu konsentrasi gitu. Jadi mungkin anak kecil jangan deket-deket ya. Nanti mengganggu konsentrasinya. Nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya pengalaman aja ya. Jadi perlu konsentrasi. Sangat perlu konsentrasi ya. Jadi kalau ada yang ganggu ya nggak bisa konsentrasi. Ya. Itu hanya saran ya. Kalau lagi latihan maksudnya ya. Iya. Kalau lagi latihan ya. Kalau lagi ngomong-ngomong ya nggak apa-apa. Kalau lagi tanya jawab nggak apa-apa. Iya, kalau latihan memang butuh fokus ya. Iya, kalau nggak fokus ya nggak bisa. Kecuali mungkin udah tingkat tinggi, suara-suara nggak dengar ya Lose ya. Betul. Jadi kalau tingkat tinggi ya, di sebelahnya ada sampah, nggak bau, ya nggak terasa bau. Benar-benar full. Bisa fokus. Tapi ya jangan begitu. Tapi kalau masih baru ya memang butuh khusus here and now-nya. Jadi seperti nangkap kerbau liar. Nanti kapan-kapan saya mau cerita bagaimana menangkap kerbau ya. Jadi pertamanya harus tekun, harus latihan ya. Kalau nggak gitu nggak dapat kerbaunya. Kalau sudah bisa santai, nanti bisa agak sedikit santai. Iya. Baik. Ini ada Ibu Adiati. Malam, Bu Adiati. Ya, selamat malam. Ya, malam Bu Adiati. Ya. Oke, ini kita sudah selesai ya latihannya Lause ya. Mari mau tanya silakan. Ya, mungkin. Atau apa keluhan nggak bisa masuk Zoom-nya, boleh aja supaya kita tahu apa bisa gampang tadi masuk Zoom-nya. Masuk gampang, tapi memang saya terlambat, Pak. Terlambat, Pak. Ya iya. Tapi Oke. bisa ditonton di lain waktu kan? Iya, bisa. Ya, terima kasih.
Ini menarik Ya. sekali. Iya, Mau iya. nanya, Laoshi. Jumat. Untuk menyambung pertanyaannya Bu Tiur tadi, waktu kita dari dada ke atas ini, kalau ini menyamakan persepsi ya, Laoshi. Kalau pemikirannya jadi kita dari diri kita, terus iniannya itu naik ke atas ke langit gitu ya maksudnya, Laoshi. Tembus. Jadi di tanden ini tangannya ini di tanden tengah ya. Tangan di sini tanden tengah ya. Tadi tangannya di luar, tapi pikirannya itu di tanden tengah. Ya. Masuk ini salurannya lewat tengah itu. Jadi tangannya ini di luar, tapi pikirannya di dalam. So, tembus ini jebol. PW-nya jebol terus sampai seperti tombak nembus langit. Ya, tahan sebentar, lengannya nempel. Ya, tahan sebentar supaya kerasa. Ya. Supaya ototnya juga terlatih ya, supaya kerasa, baru los turun ke bawah. Ya, jadi tangan itu banyak gerakan luar ya, di dalamnya itu ada gerakan juga ya. Yang penting itu dalamnya itu. Itu berarti buang chi ya ke atas maksudnya, Laoshi. Ya itu tembus lah, itu masih persiapan. Jadi nggak semuanya itu tarik keluar ya. Ini seperti nembus ya. Ini ke samping ini gunanya supaya nanti ke depan nyentil masuk tanden apa atas itu. Ya, jadi gerakannya itu bukan selalu masuk keluar. Kadang-kadang ada perpindahan posisi. Ya. Ya. Baik. 谢谢老师. Ya. Oke, baik. Terima Ini kasih. murid rajin ini. Clara ini murid rajin. Lebih teliti dia tanyaannya. Bagus. Ya, ayo. Clara kan host. Tinggal Ya. latihan terus. Ya, belajarnya juga dari online ini sih. Kalau nggak lewat online gini ya nggak paham sih. Dulu waktu kecil ya diajari begini dia ketawa, lucu ketawa. Nggak bisa diajari. Nah sekarang baru kerasa ya, ini karena jadi host terpaksa. Jadi host ada untungnya ya, terpaksa lihat terus lama-lama ngerti dan tertarik. Jadi host itu enak ya, terpaksa nggak boleh lengah, harus ngikuti terus ya, sehingga bisa lebih cepat pinter. Semangat, latihan terus. Oke. Iya, kadang-kadang hostnya lupa, hostnya mesti ngasih tahu. Iya. Semua bisa. Ayo. Oke. Silakan. Ya, tapi... Halo, Pak? Halo? Ya, ya Bu Adiati. Ya, saya mau tanya. Saya boleh. Sebetulnya belum tahu, kapan itu komando untuk narik napas dan mengeluarkan napas itu, Mbak, Pak. Ini nggak pakai nafas ya. Jadi Qi itu bukan nafas, Qi itu bioenergi ya. Jadi ini bukan latihan pernafasan, bukan. Oh, bukan. Ini keluar masuknya itu Qi. Ya. Jadi dorong itu Qi-nya keluar, bukan nafasnya keluar. Tarik itu Qi-nya yang masuk, bukan nafasnya. Nafasnya itu mengikuti. Jadi bukan nomor satu. Jadi tidak ada kaitan dengan komando napas itu ya Pak ya? Dengan pikiran, jadi dikendalikan dengan pikiran. Ya, pikirannya itu yang mengendalikan Qi-nya keluar masuk. Nafasnya itu ikuti, ya. Jadi jangan pikirannya dikalahkan oleh nafas. Hanya digunakan untuk tanya, ini keluar nafas atau tarik nafas. Itu nomor 3. Nomor satunya adalah pikirannya, ya, dan yang keluar masuk itu Qi-nya. Baik Pak, saya jadi sekarang tahu. Berarti kalau tarik itu bukan tarik nafas, tapi Qi-nya. Iya betul. Ya, jadi keluar nafas juga nggak apa-apa, ya. Tapi Qi-nya itu merasa ditarik. Iya. Energi. Ya, kalau tarik itu keluar nafas nggak apa-apa. Tapi lama-lama nanti nafasnya ikut pikiran. Iya.
Iya, Pak. Ya, jangan diperhatikan nanti dia lama-lama kan itu. Iya. Ya, jadi pikiran kita jangan disuruh hanya ngatur nafas. Lebih luas ya. Lihat langit, lihat bumi ya. Keluar masuk itu pikiran, nafasnya itu nanti lama-lama kan ikut pikiran. Iya. Jadi iya Pak, ngerti saya sekarang. Ya, nah itu bedanya sama orang-orang lain itu pikirnya senam pernafasan ya. Bukan ya. Pernafasan itu hanya salah satu bantuan aja ya. Terutama bukan itu. Itu yang bedanya di sini ya. Iya, iya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ya. Jadi alamiah dulu. Alamiah itu namanya ceran ya. Jadi nafas alamiah itu nafas embryoik ya, embrio ya. Dan nanti pakai diafragma itu nanti ngikuti sendiri. Ya, nanti kalau sudah bisa nanti diarahkan lagi lebih bagus lagi ya, tapi jangan persoalan nafas itu nanti aja belakangan. Iya. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Adiati. Pertanyaan. Ya. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Sudah enggak itu itu energi. Dan dengar itu energi. Oh, Ci itu energi. Ya, bukan nafas. Ya, Ci itu bukan nafas. Itu Ci itu energi. Ya, energi kehidupan itu namanya Ci. Nafas itu salah satu. C-nya ada dan nafas, ya, tapi bukan satu-satunya. Terutama dan C-nya itu dikendalikan oleh pikiran. Itu inian bahasanya. Itulah kuncinya. Ya, itu dikendalikan pikiran. Ya, jadi harus dikontrol oleh pikiran. Kalau pikirannya nggak ngikuti ya nggak bisa, nggak ada C-nya. Iya. Energi yang dikendalikan pikiran. Ya, itu nanti lama-lama kan terasa. Ya. Oke, lainnya mungkin. Itu pertanyaan umum ya, pertanyaan selalu ditanyakan. Ya, nah itu justru bedanya itu saya tegaskan di situ. Ya, oke. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi mungkin Bapak Ibu? Silakan kalau ada nyantol keluarkan ya, kalau nggak ada nggak usah dipaksa ya. Jadi masih ada hari esok ya, akan ada latihan lagi nanti akan keluar ya. Ini baru pertama kali ya, tapi yang ada itu keluarkan aja ya, spontan bebas ya. Salah-salah nggak masalah ya, nanti akan dibetulkan, diarahkan ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang spontan silakan. Jangan takut, yang penting jangan takut salah, jangan takut diketawain orang ya. Mau belajar ya harus berani tanya. Silakan. Iya. Nggak ada, ya, nggak ada sudah ya. Jadi nanti mungkin mimpi apa kepikiran nanti catat aja, nanti kalau ketemu lagi tanyakan. Ya. Sambil mikir-mikir pertanyaan, sambil mengingatkan. Sambil dicoba ya. Jadi pelajaran tadi jangan sudah nggak di ya. Nanti kalau latihan lagi nanti baru dilatih. Coba dicoba sambil goreng tempe misalnya. Ini dorong, tarik sambil merasakan keluar masuknya Ji. Ya, jadi pelan-pelan nanti kan kerasa. Ya, jadi ini kita akan membawanya ke lifestyle. Ya. Pertama ya gaya gitu. Nanti kalau tai chi ya nanti ngambil gelas saja gaya tai chi. Ya. Biasanya orang kalau sudah kecanduan begitu ya, awalnya selalu begitu. Dan itu bagus. Ya. Jadi bukanlah waktu latihan aja, ya di dalam gerak-gerak tubuh kita coba yang didapat itu diaplikasikan. Ya. Tujuannya juga begitu nanti. Oke. Iya. Bu Adiati sepertinya mau bertanya lagi, Bu. Ya, silakan. Boleh di unmute ya. Pak, gini barusan Pak bicara mengenai gaya.
Jadi sebetulnya apa bisa Pak? Misalnya saya sambil duduk saja imajinasi, berkomunikasi dengan Ci, tapi ya, berimajinasi namanya. Ya. Sambil duduk saja berkomunikasi dengan Ci itu. Bagaimana itu bisa. Pak? Itu kalau sudah tingkat tinggi ya begitu. Iya. Ya, jadi kalau sudah tingkat tinggi itu diem gini aja sudah latihan. Iya. Bayangkan, dorong, tapi itu level tinggi sekali. Ya, jangan ke sana dulu. Jadi kita rasakan fisiknya dulu ya. Nanti lama-lama bisa begitu. Iya. Baik, Pak. Nah, itu sudah tingkat tinggi sekali. Ya, jadi orang tua-tua itu kalau latihan itu kelihatannya begitu-begitu aja ya, tapi isinya luar biasa. Tai Chi pun juga begitu ya, anak muda gaya-gaya ya, tapi nggak ada isinya ya. Yang kelihatannya biasa-biasa itu justru hebat, tenaganya besar, bisa begitu. Jadi tanpa gerak pun nanti akhirnya bisa. Iya. Iya, kayak di film-film gitu, biksu-biksu diem aja ya, semedi pendekar gitu kan. Ininya kemana-mana mungkin. Imajinasinya. Ya, tapi kalau kita manusia biasa, lebih baik ya lama-lama ke sana, tapi itu tingkat tinggi sekali ya. Setelah latihan kira-kira 20-30 tahun tiap-tiap hari baru. Iya. Ya, saya 30 tahun ya, saya hampir 30 tahun ya, tapi juga masih nggak biasa begitu. Ya, kalau kita di puncak gunung sana itu hebat. Udah nggak pikir duit, nggak pikir kerja, latihan gitu aja, makanya hebat-hebat. Ya. Iya. Oke. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Sambil mengingatkan besok ada kelas sesi pertama Tai Chi dasar ya, Lulausa ya, yang masih dibuka untuk umum. Mungkin Bapak Ibu mau lihat-lihat ya boleh ya, tapi nanti harus kalau mau ya pilih jangan dua-dua ya, kalau dua-dua pasti bingung. Kecuali kalau sudah ngerti banyak ya, kepingin tahu ya silakan kedua-duanya silakan. Tapi kalau baru ya jangan dua-dua ya, nanti tambah bingung kacau. Iya. Nggak dapat apa-apa ya. Tapi kalau mau lihat silakan aja, nanti harus milih kalau mau ikut ya. Jadi ini kesempatan kayak gini nih jarang, nanti bulan depan ya belum tentu latihannya sama seperti ini ya. Levelnya lebih tinggi. Nanti kalau level rendahnya belum bisa, level tinggi ya nggak bisa ya. Jadi ini dua kelas ini level-level awal, kalau mau ya ikut ya, nanti bisa latihan-latihan lebih tinggi. Oke, kira-kira begitu, Bos. Iya, oke. Mungkin sampai sekian dulu ya untuk latihan kita sesi 1 Pengsi Wang Tifa untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi esok hari Tai Chi untuk sesi 1, atau kalau mau Pengsi Wang Tifa lagi sesi kedua yang masih dibuka untuk umum hari Jumat pagi ya. Nanti silakan melihat lagi untuk pengumumannya di grup WhatsApp untuk lebih jelasnya. Ya, grup info ya, tapi kalau terbuka gini masih diumumkan kemana-mana ya. Dan silakan kalau ada teman yang kira-kira kepingin tahu ya, kepingin belajar ya silakan diajak ya. Tapi jangan maksa ya. Nanti percuma, nanti jalan juga sia-sia ya. Silakan siapa yang kira-kira ada bakat dan berminat, ya silakan diajak dulu. Ya. Ya, mumpung dibuka masih untuk umum. Boleh lihat-lihat dulu. Oke, baik. Sekian untuk latihan pada malam hari ini. Kita akhiri dengan foto-foto terlebih dahulu. Boleh dinyalakan kameranya, Bapak Ibu. Kayak apa lu langsung? Apa tadi katanya mau ujung tombak ya? Jadi tengahnya diceritakan di PW gitu aja. Ini aja. Oke. Baik. Seperti ini ya. Oke, baik. Oke. Ini agak nge-lag
jadi nggak kelihatan. Oke, baik. 1, siap-siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah. Baik, udah difoto loh. Oke. Ya. Oke, baik. Kita tutup latihan pada malam hari ini dengan berdoa, mengucap syukur karena sudah diberikan kelancaran dan semoga latihan malam ini bisa memberikan kesehatan untuk kita bersama. Berdoa, mulai. Baik, doa selesai. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk lulusan latihan pada malam hari ini dan juga kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi esok hari atau besok lusa dengan lulusan lagi ya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, Cece. Cece, selamat malam, salam sehat ya. Ya. Malam. Terima kasih.